Saya Teguh Santoso. Kali ini saya ingin sharing tentang cara menjual sinetron ke televisi ya. Dari yang pengalaman-pengalaman saya tahu dan dari pengalaman saya terlibat di film serta yang saya dengar selama saya berpengalaman di dunia film. Nah, waktu itu saya pertama kali terjun di dunia sinetron itu sinetron saat memberi saat menerima sekitar tahun pertengahan tahun 90-an. Itu saya masih kuliah di tingkat 2 ya, menjelang tingkat 2 yaitu semester 2, pertengahan semester 2 sampai akhirnya sampai 1 tahun itu proyeknya. Yang sutradaranya saat itu Pak Ahmad Yusuf, kameramannya Bang Winalda Melalatua dan almarhum Vance. Bintangnya waktu itu Elma Tiana, Desi Ratnasari, Ongki Alexander, dan beberapa aktor dan aktris sinetron senior lainnya. Nah, waktu itu saya masih menjadi boomer, ya, asisten perekam suara ya. Boomer itu jadi ada kabel sekitar 10-15 meter yang dicolok ke alat perekam gambar maupun suara, yaitu VTR itu video tape recorder ya, dimana di situ ada monitor dan sutradara melihat hasil syutingnya dari monitor dan melalui VTR itu. Nah, saat itu cara menjual sinetron ke televisi itu jadi dari pihak production house. Waktu itu production house-nya Multivision, produsernya Ramgun Jabi. Nah, kemudian Multivision ini menyerahkan proposal yang berisi sinopsis global. Sinopsis global itu treatment, di mana treatment itu menggambarkan perjalanan cerita itu bisa terus continue berlangsung ya, artinya serialnya itu bisa panjang sekali gitu. Dari situ tergambar, sehingga dengan tergambarnya alur cerita yang panjang itu, maka televisi tertarik gitu. Terus kemudian di proposal itu juga tercantumkan artisnya siapa saja gitu. Artisnya ada sekian artis, artis-artis yang muda ada berapa, terus kemudian artis senior ada berapa gitu kan. Nah, daya jualnya pada saat itu bisa mencapai sampai 350 juta, 300 juta dengan biaya produksi sekitar dari 250 juta atau 200 juta gitu. Nah, itu salah satu awal-awalnya sinetron itu ada di televisi, yaitu RCTI. Sementara pada waktu saya kuliah tingkat pertama, saya survei tentang kenapa RCTI tidak menayangkan sinetron gitu ya. Waktu itu menayangkan film asing itu lebih murah karena membeli hak siar, hak tayang. Film asing itu sekitar 5 juta sampai 7 juta, paling mahal itu 10 juta gitu kan. Terus dengan pendapatan iklan yang lebih banyak karena film-film asing terutama sudah jelas kualitasnya, kualitas acting, kualitas pembuatannya, kemudian penontonnya juga sudah jelas, terus kemudian sponsor yang ingin memasang juga sudah jelas karena penontonnya banyak. Tapi setelah ada beberapa sinetron ditayangkan di RCTI, ternyata itu bisa mengundang banyak penonton, kemudian mengundang banyak iklan, sehingga ramailah sinetron itu dibutuhkan. Waktu itu masih seminggu sekali tayang, jadi syuting itu kadang sampai 4 hari, 5 hari, bahkan sampai 6 hari gitu ya. 6 hari itu tiap hari syuting terus gitu. Tiap hari syuting, terus nanti misalnya tayangnya setiap hari Minggu atau malam Minggu gitu ya. Jadi kita kru dan artis kadang pada nonton pada saat sedang syuting, sekalian buat evaluasi para pembuat maupun para pemain sinetronnya. Nah, itu era tahun 90-an, pertengahan era tahun 90-an. Kemudian muncullah televisi seperti SCTV,
Trans TV, Indosiar gitu kan, bermunculannya seperti itu. Terus ada TPI juga gitu kan. Dan disitulah mulai banyak iklan. Iklan itu akhirnya tidak hanya terfokus di RCTI ya. Kadang iklan itu bisa harganya sampai untuk 1 menit saja masang iklan bisa 5 juta sampai 10 juta itu untuk jam prime time. Prime time itu artinya malam dimana banyak penontonnya, karena orang istirahat yang kerja itu bisa nonton di malam hari gitu kan. Anak-anak juga bisa nonton di malam hari di jam keluarga mereka masing-masing. Nah, dengan seperti itu iklan di prime time itu mahal. Nah, tapi dengan banyaknya televisi yang tumbuh, maka iklan terbagi gitu. Iklan terbagi. Ada yang begitu ada sinetron yang laris atau banyak penontonnya, maka iklan berduyun untuk memasang di sana karena mereka memang pingin announcing untuk penyebaran produk-produk mereka supaya ditonton sama masyarakat ya. Nah, bermunculannya televisi juga bermunculannya production house. Banyak sekali production house itu muncul. Nah, kayak waktu itu misalnya saya ikut di Persari ya, saya ikut menjadi pencatat adegan sinetron Balada Dangdut gitu ya. Itu masih weekly juga, artinya seminggu sekali tayang dan harga juga masih bagus sinetron itu. Nah, kemudian di era-era berikutnya mulai munculnya stripping yang terus setiap hari tayang gitu ya, dan itu secara ekonomi itu menumbuhkan para pembuat sinetron itu ibaratnya penghasilannya banyak gitu, karena setiap hari harus tayang dan kerja harus lebih cepat gitu, selain kerja harus lebih cepat, tapi juga harus menjaga, terutama menjaganya bukan hanya di kualitas, tapi menjaganya adalah menjaga rating itu dimana penonton bisa mendapat terbanyak ya gitu kan. Nah, sinetron yang pada awalnya muncul itu memang terkesan memberikan satu glamoritas atau satu yang mewah-mewah. Jadi orang-orang kaya, cerita-cerita tentang orang kaya, tentang kehidupan cinta orang kaya gitu kan. Nah, kemudian ada salah satu sinetron yang justru mengedepankan kehidupan orang miskin gitu kan, yaitu Sidul Anak Betawi, anak sekolah ya. Sidul Anak Sekolah yang di bintang utamai sama Rano Karno dan produsernya juga Rano Karno dan sutradaranya juga Rano Karno. Itu sinetron itu pada awalnya ketika ditawarkan ke RCTI itu menurut RCTI karena pada saat itu yang sedang booming adalah sinetron yang mewah-mewah, orang kaya, kehidupan yang glamor, yang cantik-cantik kayak gitu kan. Nah, sementara sinetron Sidul itu menawarkan benar-benar itu potret Indonesia, benar-benar kehidupan Indonesia. Ada sarjana yang tidak bisa mendapat peluang pekerjaan seperti lainnya, padahal dia juga kapabilitasnya, kemampuannya begitu tinggi, nasibnya adalah tidak memperoleh kesempatan yang bagus. Sementara bahwa itu kenyataan bahwa banyaknya sarjana di Indonesia ini untuk mendapatkan peluang itu tidak mudah gitu kan. Nah, kisah tentang Sidul itu yang dia mempunyai wanita yang mencintai dia kaya, dan sementara ada juga wanita yang mencintai dia di keluarga sederhana. Nah, melihat contohkan kalau pada saat itu pengajuan atau penawaran untuk menjual sinetron itu sudah tidak proposal lagi, proposal global, siapa pemainnya, ada foto-foto pemainnya, terus ada sinopsis globalnya gitu kan, terus
perencanaan episodenya bisa sampai 100 episode, bisa sampai 200 episode gitu kan. Nah, sementara yang dari situ secara sinopsis global juga sudah jelas, seperti juga yang dilakukan production house yang lainnya, artisnya juga artis-artis yang sudah dikenal masyarakat juga. Nah, terus kemudian pada saat judul itu penawarannya sudah bukan hanya proposal. Jadi di balik proposal, setelah ada proposal harus membuat showreel, istilahnya pilot project atau contoh episode pertamanya seperti apa. Nah, episode pertamanya Sidul gitu kan. Sementara Rano Karno pada saat itu sudah membuat 6 episode. Dan ketika episode pertama diperlihatkan, pihak stasiun TV ragu apakah ini bisa digemari oleh penonton di seluruh Indonesia karena memotret kehidupan Betawi di era modern gitu kan. Nah, keraguan itu akhirnya Sidul ditawarkan kemana-mana pun, karena pada saat itu boomingnya sinetron masih glamoritas, kemewahan, kecantikan yang laku untuk ditonton penonton pada saat itu. Nah, namun sebenarnya setelah sekian banyaknya sinetron itu memang terjadi fluktuatif gitu. Fluktuatif itu artinya ada tingkat kejenuhan dari para penonton dan kesadaran kok yang ditampilkan yang orang Jakarta terus gitu kan, yang cantik-cantik terus, yang mewah-mewah terus gitu kan. Terus gini seperti tidak memotret masyarakat Indonesia itu sendiri, bahwa masyarakat Indonesia itu berlapis-lapis, ada yang paling gembel, ada yang keluarga bawah, keluarga menengah, keluarga atas, itu bercampur baur kehidupannya gitu kan. Dan sehingga pada saat, kalau nggak salah saya pernah dengar dari seorang akuisisi program di RCTI ya. Jadi akuisisi program itu artinya begini. Akuisisi program itu adalah tim yang membeli sinetron. Jadi ketika sinetron ditawarkan, akuisisi program ini dia harus meeting dengan pihak misalnya yang menentukan jam tayang. Menentukan jam tayang sinetron itu mau di jam 7 malam, 8 malam, apa 9 malam gitu kan. Cocoknya di jam berapa gitu kan. Terus kemudian selain yang menentukan jam, ada juga divisi yang menentukan atau pencarian iklan. Nah, pada saat itu mungkin Sidul ketika ditawarkan ke iklan juga masih apa iya ini bisa laku gitu kan, sehingga RCTI waktu itu belum berani membeli gitu kan. Nah, terus kemudian ada beberapa divisi. Jadi program akuisisi ini program yang menentukan dia stasiun TV itu beli atau tidak sinetron yang ditawarkan. Nah, setelah semua divisi ini menyatakan ya ini capable untuk dibeli, ini layak untuk dibeli karena iklannya banyak yang tertarik untuk memasang, terus kemudian jamnya memungkinkan untuk masuk gitu, untuk mengganti program apa yang sedang turun di stasiun TV. Turun itu artinya ratingnya turun, itu artinya penontonnya tidak banyak sehingga harus diganti gitu kan. Nah, pada saat Sidul itu akuisisi program yang lama ini kemudian berganti dengan akuisisi program yang baru. Akuisisi program yang baru kemudian pas melihat penawaran pilot project itu, dia melihat Sidul, melihat sinetron Sidul, dia dilihat lagi, dikaji lagi, dan setelah mengevaluasi adanya fluktuatif penonton, adanya kritikan-kritikan dari masyarakat bahwa kenapa sinetron selalu mewah, selalu kehidupan mewah dan cantik-cantik gitu. Sementara Sidul itu ada yang ditampilkan gendut, ada yang ditampilkan jelek, ada yang emak-emak banget gitu kan, yang Indonesia banget lah menurut saya juga. Nah, kemudian dicoba lah gitu, oke lah dibeli dulu 6 episode gitu kan. Setelah ditayangkan ternyata ratingnya paling tinggi dari sinetron yang lain gitu kan. Itu setelah sekian tahun kemudian berganti akuisisi program dan akhirnya dibeli gitu kan. Nah, dibeli dan iklannya banyak sekali sehingga Sidul terus produksi gitu. Saya juga pernah sekali melihat di lokasi syuting ya, karena saya masih kuliah, saya penasaran kayak apa sih
syutingnya produksinya kayak apa sih gitu. Saya datang ketika liburan gitu, hari Minggu saya sama teman saya kita datang ke lokasi syutingnya Sidul, melihat bagaimana proses syutingnya. Nah, eh, itu tidak apa ya, karena weekly jadi tidak terlalu kayak kayak syuting sinetron saat ini yang sekarang, yang stripping ataupun yang apa namanya, eh, rutinitasnya tuh lebih tinggi gitu, jadi nggak kayak terkesan buru-buru, cepat gitu kan. Nah, uh, itu lebih syutingnya lebih relax, lebih kekeluargaannya lebih bagus juga ya, antara pemain, sutradara, kru segala macam, keluarganya enak sekali kita lihatnya. Dan sinetronnya pun flow-nya terasa tidak buru-buru, itu flow-nya tuh enak untuk diikuti, sehingga justru semakin tahun harga sinetronnya dari pihak Rano Film itu naik karena nah, keuntungannya SCTI bisa 3 kali lipat, 4 kali lipat dari sinetron itu, sehingga minta naik sampai akhirnya naik pada angka harga yang kalau nggak salah 400 juta satu episode atau 500 gitu ya. Nah, SCTI sudah ini kemahalan kalau seperti itu gitu. Akhirnya pindah ke Indosiar. Indosiar pun ternyata ratingnya juga masih bagus gitu kan. Nah, jadi bisnis sinetron atau cara menjual sinetron adalah intinya harus bisa menawarkan satu cerita global yang panjang, yang tidak hanya panjang saja, tapi dalam setiap episodenya itu harus mempunyai curiosity atau keingintahuan yang besar dan membuat orang selalu ingin terus mengikutinya. Seperti sinetron Tersanjung juga seperti itu, orang sampai demam sinetron Tersanjung itu sangat luar biasa, sampai kadang ibu-ibu itu harus cepat-cepat pulang karena mengejar nonton Tersanjung gitu kan. Itu ke boomingnya sinetron pada saat itu. Nah, hingga sampai akhirnya di Trans TV pun waktu itu sinetron Bajai Bajuri juga bernasib sama, ketika biaya produksinya kalau nggak salah waktu itu Gary ya produsernya ya, Pak Gary itu dengan episode pertamanya itu biaya produksinya besar karena dia harus membangun set, harus multi kamera gitu kan, dan sutradaranya juga harus Pak Aris Nugraha ya, harus membagi plot kapan dia syuting di studio dan yang adegan di luarnya gitu kan. Nah, setelah ditawarin ke Trans TV, ditawarin ke stasiun lain juga, apa iya gitu sinetron Bajai Bajuri ini bisa menghasilkan uang yang banyak. Ternyata setelah di tahun, karena tidak ada yang membeli, kemudian akhirnya Trans TV yang membeli setelah dicoba sama Trans TV, karena memang itu mengena sama masyarakat penonton Indonesia, masyarakat penonton televisi di Indonesia, sehingga akhirnya itu bisa bertahan serial yang panjang, bahkan di layar lebarkan juga waktu itu. Nah, tapi etos kerjanya memang luar biasa karena mengejar kejar tayang gitu ya. Nah, artinya tadi ada era pertama yang penawaran sinetron ke stasiun TV itu dengan sinopsis global saja, gitu, karena setelah melalui proses penawaran proposal itu ternyata banyak dari production house yang tidak bisa konsisten dengan proposal. Artinya sudah proposalnya seperti ini, artisnya seperti ini, ternyata artisnya harganya di luar platform yang sudah ditentukan di proposal, sehingga tidak bisa menggunakan artis itu, sehingga harus berganti artis yang lain, sehingga karakternya tidak sesuai dengan flow ceritanya, sehingga bentuk sinetronnya itu tidak sesuai dengan rencana apa yang tertulis dari proposal. Atau bahkan ada yang lebih buruk lagi, penawaran proposalnya bagus segala macam, hasilnya tidak seperti yang diharapkan, sehingga pemasang iklannya merosot karena penontonnya juga merosot gitu kan. Akhirnya timbullah cara membeli sinetron itu dengan melihat pilot pertama. Jadi
contoh sinetron episode pertamanya seperti apa. Makanya pada saat itu semua production house untuk menawarkan sinetron di episode pertama itu harus luar biasa, harus bagus banget itu. Karena ada adegan mobil meledaknya, ada adegan kejar-kejaran, ada dramanya yang luar biasa itu ya, ada set-setnya yang bagus itu. Namun setelah running atau setelah tayang itu dengan berbagai macam kendala di lokasi, apakah itu artisnya kena macet atau ada artisnya ada masalah keluarga sehingga datangnya terlambat, sehingga moodnya apa segala macam, itu memang kendala banget ya, sehingga penjualan sinetron itu harus dilihat dari pilotnya. Nah, karena banyaknya production house juga tumbuh dan menawarkan sinetron dengan membuat pilot itu otomatis kan harus biaya sendiri sebelum dibeli. Biaya sendiri bisa misalnya dibelinya sama stasiun TV 300 juta. Pada awal episode pertama misalnya kayak produksinya apa itu Multivision atau itu Cinema Art atau itu production house manapun, pasti harga pertama itu mesti besar, bisa sampai 500 juta satu episode gitu, sementara dibelinya 300 juta karena untuk membuat daya tarik di pertamanya ini, supaya akuisisi program itu begitu melihat oh ya ini capable, ini marketable, ini bisa dijual, ini bisa mendapatkan iklan, bisa mendapatkan penonton gitu kan. Nah itu seperti itu, tapi dengan banyaknya production house membuat sorin, membuat pilot gitu kan, dan antara proposal dan pilot itu tidak sinkron, sehingga banyak sekali pilot sinetron yang numpuk di stasiun TV gitu kan. Jadi stasiun TV tinggal milih aja, melihat ini ditawarkan ke iklan nggak ada yang masang, ya udah nggak dibeli gitu. Jadi numpuk, kadang mangkrak, jadi banyak hasil yang tidak ditayangkan atau tidak dibeli gitu kan. Atau begitu ditayangkan episode kontraknya kan biasanya 7 episode dulu pertama gitu kan. 7 episode pertama ternyata dalam 3 episode rating nonton tidak ada yang turun, tidak ada yang nonton. Nah tidak ada yang nonton itu bisa jadi karena pada saat itu ada acara bola atau tinju atau apa yang lebih ramai dari sinetron, sehingga sinetron itu terkalahkan. Nah itu juga kadang nasib seperti itu juga terjadi, jadi turun. Nah akhirnya cara jual beli sinetron dari PH-PH jadi gambling nih. Kalau misalnya harus membuat satu episode dulu biayanya besar, kemudian ya kalau diterima ya kalau bisa berlanjut gitu kan ya, sehingga akhirnya penawaran ke stasiun TV ini jadi merosot, sehingga akhirnya dari televisi memberikan suatu kebijakan supaya menawarkan pilotnya tidak harus satu episode, hanya mungkin paling sedikit 5 menit, paling banyak 10 menit gitu kan. Jadi syutingnya tidak harus full. Pertama penawaran proposal dulu seperti pada awal itu, kemudian dari proposal itu episode pertamanya skenario seperti apa, skenario sudah dipelajari dari pihak televisi, sudah ada revisi sampai final draft gitu kan. Setelah final draft baru boleh dibikin pilot. Nah pilot yang tadinya butuh 1 jam atau 50 menit untuk tayang 1 jam itu dengan nanti ada commercial break, ada pemotongan di iklan itu seperti itu. Nah akhirnya karena banyak yang mangkrak, pilot sudah dibikin, sudah mengeluarkan biaya, ternyata tidak dibeli dan tidak tayang. Nah sehingga akhirnya muncul kebijakan baru, penawarannya hanya dengan 5-10 menit gitu kan. Kalau dalam 5-10 menit itu memang menarik dan ditawarkan ke iklan juga tertarik untuk memasang iklan, akhirnya dibeli gitu kan. Nah itu beberapa cara untuk menawarkan sinetron. Nah bagaimana penghasilannya? Nah, penghasilan sinetron itu pada awalnya memang bagus gitu kan, karena tidak ada kompetitor, tidak ada saingan di TV lain, hanya RCTI, CTV misalnya gitu. Tapi setelah banyaknya televisi itu sinetron bersaing gitu. Begitu sinetron turun itu production house mesti meeting dari penulisnya, apakah ini penulisnya, apakah ini karena sutradaranya, apakah ini gambarnya dari kameramennya, apakah ini penata artistiknya, apakah ini figurannya.
segala macam itu dievaluasi supaya ratingnya naik gitu. Itu salah satu upaya supaya sinetron itu terus diproduksi, bisa terus tayang. Nah akhirnya dengan seperti itu ketat sekali nih persaingan di sinetron ini, sehingga iklan pun akhirnya ternyata tidak menentukan salah satu sinetron itu yang harga iklannya mahal, penontonnya bisa stabil banyak. Penonton ternyata bisa mempunyai pilihan dengan remote itu, dia bisa pindah-pindah, nggak seru pindah ke yang satunya, nggak seru pindah. Nah rating itu jadi akhirnya tidak stabil juga ukurannya. Pengukurannya rating juga melihatnya lebih rumit lagi karena penonton bisa berganti-ganti channel seperti itu, dan kemudian dengan banyaknya televisi dan banyaknya pemasang iklan yang berpindah-pindah gitu kan, harga iklan pun berubah. Tidak misalnya 1 detik itu 1 juta, 2 juta, 3 juta misalnya seperti itu. Nah dengan adanya seperti itu, pembayaran dari stasiun TV ke production house tidak seperti pada awalnya. Setelah selesai tayang bayar, lama-lama karena porsi iklan ini pembayarannya tidak lancar, sehingga stasiun TV membayar ke production house-nya pun tidak lancar gitu, karena iklannya juga tidak lancar pembayarannya, atau penggunaan manajemen pengelolaan manajemen TV itu berbeda-beda gitu. Karyawannya yang begitu banyak ya, maintenance yang begitu banyak segala macam, sehingga dia harus mengelola keuangan itu, mana produk yang menurun penontonnya harus disuplai pembayarannya segala macam, sehingga kadang sampai tidak selesai tayang langsung bayar gitu. Hanya sinetron yang ratingnya memang bagus gitu ya, artinya bagus itu memang penontonnya stabil naik, bahkan penontonnya terus naik gitu kan, dari ukuran rating itu terdeteksi naik, itu pasti selesai tayang langsung bayar. Tapi untuk sinetron yang ratingnya tidak bisa naik, maka sama stasiun TV diutang gitu. Dia paling nggak harus misalnya seminggu sekali itu 4 sinetron setiap minggunya, kan sebulan berarti 4 sinetron itu 1 bulan kadang tidak langsung dibayar 4-nya, kadang cuma dibayar 2 episode, jadi setor 4 tapi dibayar cuma 2 episode gitu kan. Nanti bulan depan lagi dia harus setor 4 lagi ya, setiap seminggu itu tayang. Dan kalau sampai terlambat menyerahkan sinetronnya, juga ada penalti dalam kontraknya itu, ada penalti kontraknya. Kalau terlambatnya kebangetan bisa nggak dibayar gitu kan. Jadi itu etos kerjanya luar biasa, jadi harus ngebut tapi cepat tapi bagus gitu kan. Makanya dengan seperti itu sudah tuntutannya luar biasa, resikonya juga luar biasa. Artinya begitu ditayang ratingnya turun, ya pembayarannya mundur. Bahkan ada yang setornya sebulan 4 dibayarnya 1, jadi istilahnya 4:1 kalau istilahnya produser di production house itu. Nah bahkan lama-lama karena persaingan sinetron ini banyak, pembayaran sinetron ini mundur. Kadang harus setor sebulan, bulan depan belum tentu dibayar, padahal sudah produksi 4 sinetron. Bayangkan kalau satu sinetron katakanlah 250 juta, berarti sebulan itu 1 M itu masih belum dibayar di bulan depannya, masih menunggu, harus mengeluarkan 1 M lagi untuk bulan depannya untuk menjaga sinetron itu tetap tayang gitu kan. Nah dari situlah production house itu menjadi kesulitan. Kalau ya bagaimana nasibnya kalau sinetron itu 1 bulan aja dari stasiun TV nggak dibayar, tapi kalau nggak meneruskan juga penalti gitu kan, penalti kontrak, berarti ya nggak dibayar kalau kamu nggak start lagi gitu. Nah
itu resikonya luar biasa, tapi keuntungannya juga luar biasa. Nah, maka pembuat sinetron itu harus jeli dalam mengolah cerita maupun eksekusi di lapangannya dari para sutradara ini, apa yang diminati sama penonton, masyarakat penontonnya gitu. Namun kadang ada faktor luck yang tidak ada ukurannya. Artinya tidak ada ukurannya itu maksud saya dibikin sedemikian lupa hebatnya, ternyata penontonnya nggak ada, ratingnya turun gitu kan. Tapi begitu dibikin biasa-biasa saja, ratingnya naik. Nah, ini faktor luck ini tidak ada ukurannya kan. Nah, bagaimana dengan sinetron serial di luar negeri atau di Korea? Kenapa mereka bisa berjaya, bisa menjaga kualitas, bisa menjaga rating segala macam? Karena baik penulisnya, sutradara ya, produsernya itu dia sudah menghitung menit by menit gitu. Menit by menitnya itu artinya menit pertama itu ada pengenalan tokoh, pengenalan masalah. Menit kedua harus semakin meningkat, menit ketiga terus kemudian ada twist gitu kan, di pertengahan ada twist yang sebenarnya penjahatnya yang ini kayak yang ini gitu kan. Kemudian setelah twist itu membuat kecurigaan dan penonton diarahkan ke permasalahan yang dikiranya yang penjahatnya yang si A misalnya, ternyata yang si B gitu kan. Nah, setelah ternyata yang si B, ternyata justru si A ini disuruh sama si C gitu. Nah, formula seperti itu sudah dipelajarin sehingga serial dari luar negeri itu tidak mau seperti di Indonesia yang begitu proposal di ACC, pilot project atau contoh sinetron di ACC, terus kemudian syuting sambil berjalan, artinya ini tayang masih ada yang syuting untuk episode berikutnya untuk minggu depan gitu. Nah, di luar negeri sudah enggak seperti itu. Jadi misalnya katakanlah serial American Horror Story gitu kan, mereka sudah membuat plot dulu yang plot besar gitu, dan setiap episode sutradaranya beda, namun tone-nya, gaya adegannya, gaya apanya itu harus ada kesamaan. Karena kan mereka ada script conference atau meeting bersama dari para tim maupun dari para sutradara maupun dari para produsernya, itu untuk menjaga kualitas serial itu menarik, dan dari menit by menit sudah diukur, sudah dibicarakan di meja secara bersama. Jadi para pembuatnya itu tidak didikte sama stasiun TV. Sementara kalau di Indonesia itu para pembuatnya maupun produsernya itu didikte, ini begini dong, ini harus begini dong, makanya ini rating turun ini. Tapi kadang sudah didikte sama stasiun TV, ada beberapa masalah. Ada yang didikte sama stasiun TV harus begini, ini begini biar ratingnya naik. Ternyata ratingnya juga nggak naik, gitu kan? Ada yang sudah ditentukan seperti itu, ternyata nggak naik, tapi ya mau nggak mau karena yang beli itu stasiun TV, ya dari production house harus mengikuti gitu, tidak boleh nggak mengikuti. Sekalipun itu naik atau nggak naik, ya kamu kan mintanya seperti itu, ya diikuti, sehingga itu merusak kreativitas dan kreativitasnya di sini yang menjadi masalah. Artinya kadang antara produser dan sutradara misalnya itu belum mengerti banget tentang selera penonton dan bagaimana mengolah kreasi itu, antara ini adalah hakikat film kan, hakikat film, dan dengan hakikat seperti ini, formula seperti ini, penonton pasti akan suka. Nah, itu yang jarang dimiliki sama sutradara maupun produser di sini. Hanya beberapa yang sukses ya, misalnya kayak Rano Karno, kayak
Aris Nugraha yang bikin BC Bajri, Rano Karno yang bikin Sidul gitu kan ya. Dia yang sudah secara kreativitas dia bisa membuat itu menjadi idolanya masyarakat. Nah makanya sebenarnya ada baiknya adalah kita melihat kayak misalnya kenapa sinetron drama Korea itu bisa digemari sepanjang episode, karena penulisnya juga begitu ditawarin nulis dia nggak mau yang menulis dikejar-kejar gitu. Mana skenario-nya? Kalau di Indonesia kan seperti itu, mana skenario-nya, mau bertayangnya sudah maju direvisi lagi jadi sambil berjalan untuk tayang, sehingga menjaga kualitasnya. Bayangkan orang penulis itu kan mikir ya, terus dikejar-kejar ya, akhirnya ya udah maunya seperti apa, akhirnya nyerah para penulis. Kita jadinya oke, maunya seperti apa, seperti itu diolah. Nah kreativitas itu kan tidak, kalau misalnya oke maunya seperti itu, tapi kalau dikasih waktu kan dia bisa memberikan effort atau memberikan hasil yang lebih bagus gitu. Nah tapi kalau sudah dikejar-kejar terus kemudian dia sudah tidak punya ruang lagi untuk memberikan kreativitasnya sampai ke lapangan sampai ke sutradara, ini yang sudah di ACC Stasiun TV, sehingga ya udah mau gimana lagi gitu. Padahal menurut sutradaranya begitu dilihat, wah ini kurang nih seharusnya, ini nggak begini nih, mau dieksekusi seperti apa kalau itu dianggap kurang matang ya jadinya tidak matang juga gitu. Beda kalau para penulis drama Korea itu dia tidak mau dikejar-kejar, dia memang oke, saya mau dikontrak tapi saya akan perencanakan dulu, perencanaan penulisannya, perencanaan menit by menitnya gitu kan. Terus kemudian setelah dia nulis, dia jadi dipresentasikan, baru ada revisi, setelah itu benar-benar di ACC sama stasiun TV, baru dibikinlah sinetron gitu. Nah demikian tadi yang bisa saya sampaikan mengenai cara menjual sinetron ke stasiun TV ya. Beberapa mudah-mudahan bisa bermanfaat buat para penonton YouTube, dan terima kasih kalau sudah menyimak. Semoga berkenan untuk